semuanya, kembali lagi di podcast Abal-Abal bersama aku Indira. Dan hari ini kita ditemani oleh Aku Rio. Dia dari jurusan pariwisata juga. Halo guys, salam kenal. Di follow apa Instagramnya? Io de Janeiro, pakai E ya terakhirnya. Follow ya. Oke, skip. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai peran teknologi dalam transformasi di pelayanan pariwisata. Karena mau nggak mau juga di era sekarang itu kita udah masuk ke era yang semuanya serba digital. Iya benar. Jadi kalau kita ngomongin soal teknologi dan digital itu nggak lepas banget ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan ternyata teman-teman, teknologi itu juga merambah ke bidang pariwisata. Makanya hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih teknologi itu berpengaruh pada pelayanan di bidang pariwisata. Yang kita ketahui kalau di pariwisata itu ya orang-orang mencari kesenangan, mencari kepuasan dan semacamnya. Dan pengaruhnya seperti apa sih? Langsung aja kita akan berbincang-bincang bersama Rio. Oke. Kamu liburan terakhir kapan? Liburan terakhir minggu lalu. Iya. Puasa ini. Iya, pas puasa bener banget. Kemana? Ke Prambanan. Nah, kalau ke Prambanan kamu sistem bookingnya pakai apa? Nah, menarik nih guys. Awalnya kan aku searching dulu kan, kayak enaknya apa nih gitu kan. Via apa kan ada tiket.com, terus ada Traveloka gitu kan. Terus kalau misalnya kita booking di ini nih, menarik banget nih, kayaknya semua orang kayaknya punya nih aplikasi TT. Tik. Oh ya. Okay. Nah itu tuh kalau misal kita kan ada beberapa VT itu tuh langsung ada nyantumin lokasi, dan itu kalau kita klik itu langsung kita diarahin ke beberapa kayak tiket.com, Traveloka gitu. Dan kebetulan aku langsung mencet yang tiket.com ya kalau nggak salah, itu lebih murah guys. Jadi aku ya sama aja kita lewat dua OTA. Iya. Online travel agent. Iya. Oke. Lewat itu. Tiket.com. Berarti sekarang kalau pergi ke Prambanan itu reservasinya harus online ya? Bisa online, bisa juga datang langsung sih. Tapi kalau online tuh lebih murah. Iya, lebih murah. Karena dapat diskon. Nah, ini adalah contoh kecil dari pengaruhnya ya ke bidang pariwisata, pelayanan pariwisata. Sekarang itu udah banyak OTA. Kamu tahu nggak OTA itu apa? OTA. Iya. Kurang tahu sih. Oke, OTA itu adalah online travel agent. Kalau kita flashback ke 15 atau 20 tahun yang lalu ya, orang tua kita itu misal kayak mau pergi kemana, misal kayak mau traveling kemana tuh harus datang langsung ke travel agentnya kan. Iya. Kalau sekarang kita udah lewat HP aja itu udah bisa. Iya, langsung pesan. Iya, bisa langsung pesan. Kayak contohnya sekarang ya kalau misal transportasi ya ada KAI Akses. Iya. Di KAI Akses kita misal mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Surabaya ya, kita langsung aja ke aplikasinya. Di situ kita udah langsung misal dari mana ke tujuan mana itu udah langsung ada kan di situ. Nah, pembayarannya juga bisa pakai m-banking dan yang virtual account gitu. Jadi kayak lebih mudah gitu kan. Kita nggak harus ke tempatnya, ke travel agent, kayak kita udah langsung aja di rumah sambil rebahan kita udah bisa langsung pesen. Nah gitu. Terus menurut kamu nih, kalau pengalaman kamu ya, kamu pernah nggak gagal pergi ke satu tempat gara-gara ratingnya jelek? Pernah sih. Karena takutnya kalau misal kita lihat nih beberapa ulasan yang benar-benar ratingnya tuh mereka tuh nggak sesuai ekspektasi, terus kita datang langsung ke sana, ekspektasinya orang kan beda-beda ya. Tapi aku tuh tipe yang misal ada rating yang jelek, aku entah itu tempat wisata atau check out barang gitu, aku tipe yang langsung cancel sih, nggak jadi. Karena ya itu, aku tuh tipe yang kalau justru tuh yang jelek langsung masuk, tapi kalau yang bagus itu langsung nggak itu loh, kepik gitu loh. Oh iya.
begitu. Berarti kamu kalau misal pergi kemana-mana tuh harus lihat ratingnya dulu Iya, ya? Harus searching dulu di itu mana wajib kalau banget. di Google Maps, Iya, review di iya, Google, atau enggak sekarang udah ada TripAdvisor juga, jadi kita bisa lihat review dari iya, TripAdvisor juga. Nah, jadi memang seberpengaruh itu teknologi digital ya di bidang pariwisata itu sendiri. benar-benar. Yang pertama tadi kita udah ngomongin soal online travel agent. Sekarang kita kalau mau pergi kemana-mana, kita nggak perlu ke travel agentnya. Kita bisa di rumah aja lewat HP sambil rebahan, kita udah bisa nyari kira-kira kita mau kemana, tiketnya berapa. Iya, Bahkan kalau di online tuh udah ada diskonnya ya, biasanya Iya, lebih murah. Contohnya kayak pernah nggak sih? Kayak misal kayak kemana sekarang nggak banyak banget kan di TikTok, misal Iya. kayak kita pergi kemana, terus langsung deh tuh kayak Iya, ini beli tiketnya di iya. sini lebih murah gitu Kayak kan. ini di sini gitu kan. Oke. Dan itu tuh benar-benar menurut aku tuh worth it banget ya dengan adanya teknologi kayak itu. Dan aku pun kurang paham dengan misal kalau kita tempat wisata ngasih diskon di online travel gitu, online agent ya, sorry. Itu tuh dapat diskon misal harga aslinya kalau kita pesan langsung itu misal ke Candi Prambanan ya itu 70.000, dan di online agent itu eh berapa, diskon beberapa persen kayak 20% itu jadi kayak 60 atau 50.000 gitu. Itu tuh aku nggak tahu ya dapat pemasukan dari si travel agentnya itu gimana gitu. Jadi tuh ya nggak apa kali ya. Iya. Jangan ditiru ya guys. Tapi aku yakin itu pembagiannya kan sangat adil Iya. sih. Ya, kita harus optimis kalau pembagiannya adil. Iya. Gitu. Jadi Nah itu. kalau dulu ya mungkin kita flashback beberapa tahun yang lalu, misal kita mau pergi-pergi kemana itu lebih ribet sistemnya, kayak Iya. kadang kita harus pergi ke tempatnya baru kita bisa dapat tiketnya gitu, dan ternyata pas di sana tuh rame banget jadi kita nggak menikmati. Kalau sekarang kita tuh bisa uh, lewat HP aja, yang pertama. Yang kedua, misal kita ternyata kalau pariwisata, dari definisi pariwisata itu sendiri kan kita untuk bersenang-senang ya. Iya. Jadi kayak kita tuh maunya kalau pergi ke tempat sesuatu ya harus sesuai dengan ekspektasi Iya. kita gitu. Nah, makanya sebelum pergi itulah kita harus riset. Risetnya bisa di mana? Di Google Review, misal kayak di Google Map kan biasanya ada reviewnya tuh. Nah, kita lihat aja ratingnya berapa. Kalau ternyata banyak direkomendasikan sama orang ya sabi kali ya iya, kan, gas langsung banget nih aja. ke sana gitu. Tapi kalau yang ratingnya jelek ya kayak kita mikir-mikir lagi nggak sih Iya. pergi ke sana. Cuman kamu pernah bayangin nggak kalau sistem ini itu tuh dulu nggak ada, dan orang tua kita ya mungkin orang-orang yang sekarang udah tua itu Iya. kayak mereka pergi ke sini ternyata zonk tuh kayak yang ya udah kita udah jauh-jauh Iya. ke sini. Ya tetap Kayak, kita ya udah kita iya, lakuin apa yang ada di situ iya, gitu aja. betul banget. Tapi juga teknologi ini menurut kamu tuh bikin orang jadi FOMO nggak sih? Iya sih menurut aku kayak banyak banget malah. Hmm. Apalagi ya tadi gitu kalau kita lewat TikTok itu pasti orang ya itu yang aku bilang tadi kan ekspektasi orang beda-beda. Ada orang yang kayak misalnya jelek langsung ada ulasan jelek satu aja langsung nggak datang, terus ada yang ulasan bagus satu aja langsung datang gitu kan ada. Terus ada orang yang FOMO. Itu kayak di tengah-tengah gitu loh. Iya Itu sih. kayak mereka langsung apa sih namanya, ada iklan dikit kayak poster apa gitu tentang liburan, itu kayak mereka tuh langsung kayak yalah gas aja gitu. Buat apa namanya kalau janji tuh makanan instastory gitu loh kayak Iya lagi, iya kan banget, iya kayak banget. mereka tuh pasti kayak gitu sih. Jadi kayak sekarang tuh menurut aku ya, ini kalian bisa setuju atau nggak setuju, menurut aku sekarang tuh kebanyakan orang pergi itu hanya untuk lifestyle mereka, Iya. bukan kayak pergi untuk mencari Wawasan. Iya, misal kayak kita pergi ke suatu tempat tuh harusnya kita bisa mendapatkan cerita, mendapatkan ilmu gitu. Instead of kayak kita pergi cuman buat foto-foto doang. Iya, benar-benar. Iya nggak sih? Nah, sebenarnya jeleknya tuh di situ. Iya. Jeleknya FOMO tuh di situ. And then kalau tadi kita udah ngomongin soal sebelum kita traveling, sebelum kita melakukan perjalanan, terus sekarang kita akan ngomongin di tempat wisatanya, teknologi di tempat wisata. Kamu pernah nggak sih kayak kita pergi ke satu tempat, pas kita mau check in tuh sebenarnya udah mesin? Iya, beberapa ada. Iya. Iya sih menurutku, dan itu tuh menurutku tuh kayak buat aku ya, karena aku anak pariwisata, jadi tuh yang aku pengen tuh justru tuh pelayanannya gitu loh di sana. Jadi nggak kita tuh kalau misalnya kita udah ketergantungan sama teknologi, kita tuh nggak berasa kayak pariwisata gitu, kayak lagi di tempat wisata gitu loh. Kayak ya
gimana ya kan namanya wisata tuh yang kita harapkan itu tuh keramah tamahannya, iya, hospitality-nya, pelayanan yang di sana betul, gitu. Tapi betul. kalau kita dilayanin sama teknologi kan, namanya teknologi kan mereka nggak ada feel gitu loh. Mereka tuh ya robot gitu kan. Sebenarnya kayak itu plus minus nggak sih? Iya benar. Misalnya kayak kita mungkin itu akan cepat sekali ya. Misalnya Iya, kayak kita datang terus kita cuma tinggal scan aja, scan barcode atau mungkin kayak kita dapat ID gitu, Iya, kayak benar. tinggal scan tuh kayak itu akan mempercepat orang bisa supaya masuk ke destinasi gitu. Tapi di sisi lain kayak kita tuh ya udah datang ke sana nggak ada orang yang ngejelasin, kayak nggak di briefing, kayak ya udah Iya, gitu, kayak ya udah aja misinformasi gitu di iya sana. emang kayak udah nih ini doang gitu kan, kayak lucu banget ya Iya. sih, kocak banget. Tiba-tiba Jadi masuk aja. sebenarnya ada plus minusnya Iya. dari itu. Nah di sisi lain kalau menurut kamu lebih seneng yang mana? Kalau aku yang 50-50 ya. 50-50. Ada teknologinya, ada juga pelayanannya. Nah, yang dimaksud teknologi itu yang benar-benar gimana ya? Yang kayak scan itu tadi loh. Mereka cukup scan tapi pas kita udah di dalam tempat wisatanya kita perlu yang kayak guide untuk mengarahkan misal ini ke sini, terus fasilitas ini di sini. Tapi kalau misalnya kita semuanya teknologi, ya kita bingung dong di sana kayak loh cuma misal kayak ada papan informasi kayak tulisan yang dari apa sih namanya mesin apa gitu, kalau kita langsung kan bingung ya, apalagi untuk orang yang sudah tua gitu kan, kayak orang-orang yang mungkin belum paham tentang teknologi gitu. Masih udah ketinggalan Pak. Iya, mereka kan kasihan jujur ya, kalau orang tua kan ya kalau lagi pengen wisata kan pengennya kan diarahin sini gitu. Betul. Jadi kayak apa ya sebenarnya tuh sih ya sebenarnya tuh kayak lebih bagus kalau misal kita di satu tempat itu tuh ada yang nge-guide, Iya, yang memandu gitu. gitu. Meskipun ya di beberapa titik mungkin ada kayak pelang yang bisa kita baca Iya. ya, di situ isinya informasi. Tapi kan lebih enak kalau misal kita ditemenin, diceritain. Bahkan kadang kalau sama guide itu kayak kita tuh dapat sesuatu yang nggak ada Iya, di informasi yang udah tertera gitu. Jadi kayak kita tuh dapetnya tuh lebih banyak. benar. Gitu nggak sih? Betul sekali. Nah, kalau menurut kamu juga pengaruh digital ini bisa mengurangi overtourism nggak? Bisa. Kamu ada kayak satu kasus nggak yang mungkin kamu bisa share gitu di sini? Satu kasus. Tapi kalau satu kasus itu belum ya. Cuman kalau misal kita baca-baca di internet tuh banyak sih. Kalau misal kayak kita di apa sih yang baru On the Rock. Iya, yang Ya, di itu. pantai gitu ya? Iya. Di ini itu ya? Itu tuh kayak mereka tuh apa sih namanya? Kayak itu tadi kayak orang FOMO gitu kan, banyak banget. Terus mereka tuh gimana caranya tetap mendapatkan apa sih pengunjung, tapi tuh mereka tuh ya gimana sih kayak mau tetap dapat ini gitu loh. Iya. Cuman ya mereka harus gimana sih membagi Biar nggak terlalu iya rame nggak gitu. crowded di sana gitu loh. Even ya guys, FYI di sana tuh kayak Kamu udah pernah kesana gitu. berarti? Iya, kayak expensive banget itu, kayak tetap aja mereka kan misal kalau udah yang over tourism, tapi kayak mereka tetap pengen ininya. Mereka tuh kayak gimana caranya biar bisa ini sih kayak membagi ini Iya, loh. supaya nggak crowded tapi Iya. orang-orang bisa tetap nikmatin tapi mereka tetap dapat cuan gitu. Iya benar. Tapi kalau menurut aku ya sebenarnya sistem digital itu bisa banget untuk mengurangi overtourism. Karena berdasarkan apa yang aku alami ya, aku pernah datang ke satu destinasi di mana kita tuh harus reservasi. Ternyata mereka tuh kayak sehari itu udah dibatesin beberapa orang aja gitu. Jadi beberapa orang pengunjung, misal kayak satu hari tuh cuma 100 pengunjung aja. Jadi misal kayak mereka udah lebih dari 100, ya reservasinya tutup secara otomatis gitu. Jadi itu tuh kayak bener-bener mengurangi banget sih. Iya. Menurut aku salah satu hack supaya kayak kalian bisa tetap nikmatin, tetap dapet duit tapi nggak over tourism itu ya dengan reservasi digital yang dia tuh bisa otomatis tertutup kalau kapasitasnya itu udah terpenuhi gitu. Tapi dampak lainnya juga digital ini tuh ke UMKM dan desa wisata ya. Kamu sadar nggak sih? Iya. Karena apa ya? Kalau menurut aku orang-orang yang mungkin mereka tuh pengelola desa wisata, nggak semuanya itu
udah melek digital gitu loh. Iya sih bener banget. Sebenarnya di sisi lain digital ini tuh juga bikin gap antara destinasi yang kayak mereka tuh marketingnya udah bagus banget sama destinasi yang kayak mereka baru merintis gitu. Mungkin kalau kita bilang soal marketing ya, memang di peranan teknologi digital ini sangat bagus sekali untuk promosi kan, karena sekarang udah ada sosial media juga kan. Tapi di sisi lain kasusnya adalah bagaimana kalau digital ini tuh belum literasi digital itu belum Sampai secara penuh didapatkan oleh orang-orang yang ada di destinasi yang ada di desa wisata. Gitu. Itu pertanyaannya, menurut kamu teknologi ini itu inklusif atau malah membuat gap? Jujur kalau misalnya gimana ya, membuat gap kali ya. Karena tuh ya semakin apa sih namanya, terkenal wisata kan, berarti kan tandanya kan mereka kan promosinya kan bagus kan dengan adanya teknologi memanfaatkan ini. Tapi kalau misalnya di desa wisata tuh gimana ya, mereka tuh kan belum melek kan kayak tadi, kayak mereka belum literasinya kurang terkait teknologi itu. Terus kan namanya tempat wisata itu kan bersaing kan, jadi tuh nggak tahu ya, ini kayak persepsi gue aja, kayak misal desa wisata ini terus sama destinasi yang udah terkenal gitu kan, nggak mungkin kan mereka ngasih tutor ke sini, ngerti nggak? Karena kayak urusannya masing-masing ya sih. Iya gitu. benar. Jadi ya gap sih enggak. Ya itu ya ada plus minusnya juga. Jadi kayak memang kalau misal teknologi tuh ya kita harus memberikan literasi, apalagi kita dari akademisi ya. Jadi kayak mungkin nanti PR ke depannya adalah kita bisa memberikan pengetahuan tentang literasi digital mungkin ke destinasi-destinasi yang masih merintis, yang belum begitu tahu lah bagaimana menggunakan teknologi digital secara baik dan benar. Dan aku izin memberikan ringkasan, membuat ringkasan dari apa yang kita bilang tadi ya. Jadi jangan sampai karena teknologi digital ini kita pergi ke tempat wisata tuh cuman buat FOMO-FOMOan dan cuman buat foto-foto doang. Jadi malah dengan adanya teknologi digital ini kita tuh bisa mendapatkan cerita dan kita tuh bisa share ke orang-orang yang ada di luar sana gitu. Ya kan? Dan last banget deh Rio, kalau bisa keliling dunia lewat VR, virtual reality nih, kamu masih mau traveling fisik nggak? Jawaban ini kayaknya untuk anak pariwisata jawabannya masih. Karena ya gimana ya, gini, seperti yang tadi Kak Indira bilang, namanya wisata kan kita pengen merasakan senang-senang gitu kan, secara nyata, bukan secara virtual. Kalau kita virtual kan ya udah kita kayak stay kan. Namanya wisata kan kita kan berpindah dari tempat satu ke tempat lain, dan itu kayak kita bakal explore, terus kita bisa dapetin ilmu pengetahuan yang ada di tempat wisata. Tapi kalau misalnya kita di kayak apa, virtual reality gitu kan, esensinya beda banget. Kayak yaudah kita bisa duduk terus kita kayak cuma diem ya, kita bisa keliling dunia tapi kita nggak kemana-mana. Kita nggak dapet feelnya kalau kita lagi di sana. Ya udah kita kayak ya udah nonton aja. Jadi ya we have to go there, the destination. Oke, jadi itu adalah yaping kita malam ini. Semoga ya yang baik bisa diambil, yang jelek ya jangan ditiru ya guys. Ya mungkin itu aja dari kami berdua yang masih amatiran di pariwisata ini. Semoga kedepannya kita bisa memberikan dampak yang baik. Bantu dukungannya. Bantu dukungannya ya guys. Sekian dari aku Indira dan Justin, nggak Rio. Sampai jumpa. Terima kasih.